Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti. Saya akan membahas mengenai konsep filosofis tentang hakikat pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan dan pendidikan Islam. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian pendidikan Islam. Menurut Abuddin Nata, pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang membimbing dan membina mental anak didik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu bertujuan membentuk pribadi muslim yang sempurna. Jadi pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non-Islam. Perbedaan keduanya terletak pada yang pertama yaitu sistem ideologi. Islam memiliki ideologi tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumber dari isma-isma. Sistem pendidikan Islam memiliki ideologi tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad para ulama sebagai konsep pendidikannya. Sedangkan sistem pendidikan non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumber dari isme-isme seperti rasionalisme, kapitalisme, feminisme, liberalisme, ateisme, dan masih banyak isme lainnya yang mereka terapkan dan berkembang pesat di barat. Tentu saja hal ini amat sangat bertolak belakang dengan agama Islam. Dengan begitu, maka perbedaan kedua sistem tersebut adalah muatan ideologi yang mendasarinya. Yang kedua yaitu sistem nilai. Pendidikan Islam bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut diinternalisasikan kepada peserta didik melalui proses pendidikan. Sedangkan pendidikan non-Islam, sumber nilainya hanya mengandalkan rasio dan logika saja, mengabaikan nilai-nilai penting dalam agama. Selain itu, pendidikan hanya terfokus pada kebahagiaan jasmani semata dan mengabaikan rohani. Maka tidak heran bila kita melihat sebuah negara maju dengan pendidikan nomor 1 di seluruh dunia, tapi memiliki tingkat bunuh diri paling tinggi di seluruh dunia. Ini tidak lain karena mereka sangat haus akan kebutuhan rohani yang sudah lama tidak terisi. Yang ketiga yaitu orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi kepada duniawi dan ukhrawi, sedangkan pendidikan non-Islam orientasinya duniawi semata. Di dalam Islam, kehidupan akhirat merupakan kelanjutan dari kehidupan dunia.
Islam sebagai agama yang bersifat universal, berisi ajaran-ajaran yang dapat membimbing manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Pendidikan dalam Islam tidak hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia semata, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Selain itu, pendidikan Islam juga berusaha membentuk karakter-karakter yang bernafaskan Islam, sehingga pribadi-pribadi yang terbentuk tidak lepas dari agama. Kemudian Islam juga memiliki marja yang sangat mutawatir, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat menyeimbangkan kehidupan manusia tanpa timpang sebelah. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan Islam berfungsi untuk menghasilkan manusia yang dapat menempuh kehidupan yang indah di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan pendidikan Barat yang bertitik tolak dari filsafat pragmatisme, yaitu yang mengukur kebenaran menurut kepentingan waktu, tempat, dan situasi, dan berakhir pada garis hayat. Filsafat ilmunya adalah kegunaan atau utilitas. Fungsi pendidikan tidaklah sampai untuk menciptakan manusia yang dapat menempuh kehidupan indah di akhirat, akan tetapi terbatas pada kehidupan duniawinya semata. Poin yang ketiga yaitu tugas dan fungsi pendidikan Islam. Tugas pendidikan Islam senantiasa bersambung atau kontinu dan tanpa batas. Hal ini dikarenakan hakikat pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pendidikan terus-menerus dikenal dengan istilah min al-mahdi ila al-lahad. Artinya dari buayan sampai liang lahat, atau dengan istilah lain lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat di kandung badan. Tugas pendidikan Islam dibagi atas dua pendapat, yakni menurut Ibnu Taimiyah dan menurut Arifin. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Majid Irsan Al-Kailani, tugas pendidikan pada hakikatnya bertumpu pada dua aspek, yaitu pendidikan tauhid dan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik. Pendidikan tauhid dilakukan dengan pemberian pemahaman terhadap dua kalimat syahadat, pemahaman terhadap jenis-jenis tauhid atau ketundukan, kepatuhan, dan keikhlasan menjalankan Islam dan menghindarkan dari segala macam kemusyrikan. Sedangkan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik adalah mengembangkan tabiat agar mampu memenuhi tujuan penciptaannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tugas pendidikan menurut Arifin adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tahap ke tahap kehidupan anak didik sampai mencapai titik kemampuan yang optimal. Bimbingan dan pengarahan tersebut menyangkut potensi, predeposisi atau kemampuan dasar, serta bahkan manusia yang mengandung kemungkinan berkembang ke arah kematangan yang optimal. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Khursyid Ahmad yang dikutip Ramayulis, fungsi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Yang kedua, alat untuk melakukan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Ya, itulah hasil dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.